Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance, bank-bank second lender. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, dan terakhir PNBN. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang ditutup terkoreksi 3,14% ke harga 770. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Broker summary belum terlihat, langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BJTM masih sama, dia masih konsolidasi. Kalaupun harus koreksi lagi, ya harusnya 750 760 itu aja ya. Mungkin gak dia jebol ini? Ya bisa aja, tapi itu maksimal harusnya ya. Sepertinya tetap kuat di atas 740. Kalau besok malah dia koreksi dalam dan jebol 760, ya siap-siap jaga aja di 750 740. Potensi tetap ada teknikal rebound. Hari ini dia rebound kan, sempat nyentuh 760, habis itu ditarik naik 1,5% kan lumayan tuh kalau dapat di 760. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. BJTM masih konsolidasi. Menurut saya tetap masih mampu bertahan di atas 760. MACD-nya juga masih mengarah ke atas. Memang ada belokan garis birunya ke bawah. Bar chart di atas masih terbentuk. Volume hari ini cukup besar ya. Tapi ya masih aman lah ya untuk BJTM. Pokoknya support kuatnya itu 740, turun dari itu ya sebaiknya cut dulu aja daripada dibawa sampai 700. Karena kenapa? Karena kalau BJTM itu turun dari 740, dia itu lama, pelan-pelan, rugi waktu. Mending cut, beli di 700, nanti dia naik, ketutup juga tuh rugi sebelumnya ya. Dia turun, beli lagi, naik lagi, konsol, profit. Udah seperti itu aja. Kalau mau ngantri ya coba besok di 760 aja, 750 itu kalau dikasih ya. Tapi kondisi seperti ini ya sepertinya tetap kuat untuk BJTM ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup terkoreksi 2,71% ke harga 1435. Kalau dia transaksi asing hari ini kembali net buy ya. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal yang waktu itu saya buat pola descending triangle ternyata jebol ya. Ya seperti itu ya. Pola seperti ini nih nggak terlalu valid. Kuncinya tetap ini support resisten klasik. Dia break gagal false turun. Jadi kemana arah BJBR? BJBR potensi besar kalaupun lanjutan koreksi ke 1400 itu malah kesempatan spekulasi buy. Karena sepertinya tetap bertahan. BJBR memang terlihat ini ada pola dead cat bond. Dia turun, retest 1480 turun nih. Kalau dia nggak konsol di arah ini dan malah jebol 1400, kompim tuh pola dead cat bond. Target penurunan 1340 sampai 1300. Jadi kalau selalu takut ya susah. Pokoknya kalau dia disupport buy, kalau memang ditarik naik ya mantul. Udah, kalau harus cut loss aja, paling mentok 3% cut loss ya udah cut loss dulu. Tapi kalau besok tunggu aja di bawah, sepertinya ada koreksi lanjutan, tapi kemungkinan habis itu ditarik naik ya. Kemungkinan besar tetap 1400 BJBR dipertahankan. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,79% ke harga 1520. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Tapi seminggu kemarin bahkan 2 minggu yang lalu dia terus net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BRIS sepertinya masih akan bertahan, masih bisa konsolidasi walaupun dia sudah membentuk lower high di 1580 ya hari ini. Tapi ya selama nggak turun dari 1480 tetap aman tuh BRIS tuh ya. Dan potensi ya konsolidasi aja. Dan bagusnya BRIS kalau nanti sekali lagi coba breakout 1600 ada peluang untuk uptrend ya. Jadi seperti itu untuk BRIS. Untuk kondisi seperti ini apakah bisa spekulasi buy ya? 1500 sampai 1520 itu area spek buy. Mantul nih. Kalau Bapak Ibu minggu lalu beli di support dan jual di 1600 kan lumayan tuh. Dapat 5%. Ya seperti itu aja kalau lagi konsolidasi. Nggak usah tahan lama-lama ya. Nah kalau tadi ada TP ya, besok bisa beli lagi tuh di 1500 ya. Sudah profit 5%, kalaupun beli di 1500 atau 1520, kalaupun harus cut loss 3% aja, udah. Awalnya profit 5% ya udah, untung 2% atau 2,5% ya udah kan. Apalagi besok bisa dapat di 1500. Jadi cut loss-nya cuma 2% sampai 1,5%. TP-nya tadi sebelumnya kan udah di 5% ya, risk reward-nya udah masuk. 2 kali trading, memang sekali cut loss, tapi TP sekali 2 kali lipatnya, jadi tetap profit. Nah seperti itu, strategi itu banyak macam, tergantung masing-masing lah bagaimana membuat strategi dan meminimalisir resikonya. Untuk BRIS
sepertinya ya tetap bagus selama di atas 1500. Seperti itu untuk BRIS. MACD-nya masih mengarah ke atas, masih membantu golden cross, bercat di atas juga terbentuk, dan volume memang 2 hari ini meningkat ya. Ya lihat besok aja, memang ini candle bearish engulfing ya. Candle hari ini menutup penuh candle hari kemarin atau minggu lalu. Ya jebol 1500 mending exit dulu. Tapi besok nawar aja di 1500 untuk BRIS. Tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang ditutup ARB walaupun nggak dikunci ke harga 985. Kalau dia transaksi asingnya nggak terlihat ya. Broker Semari juga belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BRIS jebol 1000, jadi kondisi seperti ini gimana? Kalau saya lihat sih rawan, kalau besok nggak hijau ya. Kalau besok dia membuat low baru di 960 berarti lanjut downtrend. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kondisi seperti ini ya, kalaupun masih coba nekat, coba aja beli di area 960. Memang offset ya. Ya low, pakai low tanggal 26 April ini aja, low-nya 960 970 itu coba beli. Kalau dia tutup di bawah 960 udah exit aja. Paling mentok kan exitnya 3% ya, udah out aja dulu ya. Kalau mau bagus besok harus rebound dan harus bisa kembali ke 1000 untuk Agro. Padahal Agro ini udah bagus ya, volume meningkat, tapi hari ini karena memang sentimennya kurang bagus karena hari pertama buka setelah seminggu libur ya, mungkin ada yang profit taking juga. Dan ya namanya kalau big cap itu rata-rata koreksi, apalagi dalamnya pasti ngekor, rata-rata yang ngekor. Jadi seperti itu. Untuk Agro, langsung saja ke saham ke-6 ada BBKP yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,67% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP kembali ke bawah ke area 200 yang harusnya itu bisa dipertahankan. Ini menarik untuk BBKP, tapi untuk trading cepat ODT ataupun disimpan 1-2 hari, yang penting punya trading plan. Jangan sampai nggak punya trading plan kalau yang baru mau masuk ya. Karena kalau sampai jebol 200 ya udah exit aja, berarti dia membuat low baru dan akan turun, sepertinya akan lebih dalam. Itu aja kuncinya. Besok kalau dia koreksi 1-2% ya udah nekat beli aja, apalagi sampai 3% nekat beli aja. Tapi kalau dia turun lagi ke 5% penurunan ya udah out aja, anggap aja cut loss-nya 2% ya. Jadi seperti itu, area beli ya 200. Tapi kalau siapa tahu open market dia ternyata turun dulu lebih dalam 196, 198 ya nekat juga beli di bawah. Kalau terus turun cut dulu aja. Jadi seperti itu untuk BBKP. Kalau dilihat candle mingguannya, padahal kemarin doji tapi habis itu dibuat penurunan ya. Ya kalau mau bagus minggu ini harus kembali atas breakout. Kalau bisa di atas 220 itu bagus ya minggu ini untuk BBKP. Kalau tutupannya di Jumat depan itu di atas 220. Itu menarik untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang ditutup terkoreksi 2,34% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kondisi seperti ini bisa jadi pola dead cat bone untuk BNGA ya. Kalau BNGA sampai jebol supportnya 1040. Karena target BNGA itu kalau jebol 1040-nya itu berpeluang ke 1000 sampai 1010. Ya, area ini yang harusnya kemungkinan bisa disentuh, dan ya di situ. Kalau mau bagus ya harusnya di sini udah swing low, jangan turun lagi. Karena kalau dia turun berarti dia membentuk lower high. Nih area ini kalau dia turun, tes ini turun. Nah, yang penting konsol sini aman. Tapi kalau mau bagus ya besok harus rebound. Kalau bisa minggu ini tutupnya di 1080 hari Jumat depan. Ya di area ini bagus tuh. Berarti ini swing low dan lanjut naik dan potensi nutup gap dividennya ya pelan-pelan. Tapi kalau ternyata besok lanjut turun ya area ini juga area bagus untuk spec buy di area 1000. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ke-7. Ada PNBS yang ditutup ARB walaupun nggak dikunci ke harga 61. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli, broker Semarinya belum terlihat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS kembali ke support konsolidasinya, padahal kemarin udah bagus ya. MACD-nya juga bagus, mengarah tajam ke atas. Tutupannya kemarin juga bagus, hammer, dan di harga tertingginya hari ini malah turun. Tapi malah bagus kesempatan beli itu. Besok kalau dia ke 60 nekat aja beli. Ya, pokoknya kalau ditutup di bawah 60 atau ARB sekali lagi out aja udah. Berarti akan turun lebih dalam. Harusnya besok itu ada technical rebound untuk PNBS ya. Kalaupun koreksi, paling koreksinya tipis saja. 1-2% aja koreksi, habis itu mantul dia ya. Potensi besar karena ini dia lagi konsolidasi. Memang false breakout udah berapa kali ya
tetap akan dicoba. Yang penting PNBS jangan tutup di bawah 60. Kalau dia tutup di bawah 60, apalagi di bawah 58, 57, 56, itu berpeluang turun lebih dalam. Mending cut dulu aja di 57, 58. Bisa seperti itu, atau teratur aja sebagai strategi ya, nggak harus sama. Yang penting Bapak Ibu nyamannya gimana ya ikutin aja. Yang penting konsisten, sabar, dan disiplin. Kalau nggak pakai cut loss jangan nyerah di tengah jalannya, tunggu aja sampai profit. Karena kalau Bapak Ibu nyerah di tengah jalan, nanti itu terulang lagi. Beli saham yang lain, nanti hot berharap siapa tahu mantul, tapi nanti tengah jalan cut lagi ya. Jadi nggak maju-maju, gitu-gitu aja terus sampai tahun lewat tahun. Jadi seperti itu ya, harus belajar, percaya aja pasti bisa kalau ada semangat untuk belajar. Karena ini bukan gambling, ini bisa dianalisa. Ya memang ada 1 kali 2 kali meleset ya, karena market dinamis. Tapi kalau udah belajar konsisten, disiplin dengan trading plan, biasanya profitnya lebih baik. Jadi bisa ngupdate skill juga, ngupdate strategi kalau tahu di mana salahnya. Seperti itu. Untuk PNBS langsung saja ke saham 8. Ada PNLF yang ditutup terkoreksi 3,38% ke harga 228. Tadi sempat hampir menyentuh ARB. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF juga bagus. Sepertinya ya tetap kuat 220. Kalau tadi Bapak Ibu ada beli di 222, 224, yaitu cut loss saja kalau dia tutup di bawah 220. Itu aja. Apakah bisa spec buy di kondisi seperti ini? Masih bisa spec buy. Tapi kalau besok nawar aja, siapa tahu dikoreksi-koreksi lagi ya. Pokoknya jebol 220, tutup di bawah 220, exit aja daripada dibawa ke 200. Karena ini dia belum membuat swing low-nya. Jadi kalau sampai jebol 220 bisa sampai 200. Jadi mending cut dulu sini baru back di sini. Kalau mau bagus ya bisa di sini swing low-nya, ya udah bagus. Tapi kalau jebol ya siap-siap swing low-nya bisa sampai 200. Jadi seperti itu. Untuk PNLF, MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume 2 hari juga meningkat. Ini juga tarikan sepertinya volume buyer, tarik dari bawah ke atas. Sepertinya ya PNLF nih kalau market bagus nanti dia juga akan rebound. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada PNBN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,49% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBN hari ini koreksi tapi tarikan juga ya. Ya, bagus untuk PNBN. Yang penting PNBN nggak turun dari 930-nya ya. Yaitu potensi besar swing low-nya harusnya bertahan karena resistennya ada di 1000. Ya peluangnya kalau besok market bagus ya, SG bagus, rebound nih PNBN ya. Target arah masih cukup tinggi ya, 1080 terdekat, habis itu bisa ke 1200. Karena ini, tapi terdekat dulu aja ya, neckline-nya ini 1080. Jadi potensi upset masih bisa 8%. Tapi kan kalau beli di harga sekarang ini nanggung seperti hari ini. Kalau Bapak Ibu beli di harga 1000, dia koreksi cut loss 3%, kena tuh cut loss, tarik naik. Idealnya memang beli di bawah. Kalau beli di seperti ini bisa nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau, yang penting kalau besok dia tutup di bawah 980. Kalau mendekati jam penutupan masih di bawah 980, exit aja dulu daripada di bawah ke 920 sampai 910 ya. Atau atur aja bagaimana strategi masing-masing. Kalau dilihat trennya PNBM masih akan up trend. Seperti itu. Untuk PNBN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping seperti hari ini, kan susah tuh trading di saham big cap ya, yang bergerak pasti saham-saham second liner dan gorengan ya. Itu kesempatan cari profit. Dan kalau tertarik, saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, ARB Hunter, arah Hunter, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan juga Bapak Ibu yang mau coba menonton video rekaman kelas Borneo Trader, ada di grup Facebook. Kalau tertarik join, grupnya berbayar. Kalau bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.